orang risih gitu. Buka Google, nama orang teleponin saya, risih orang. Rasman Hotman, Rasman Hotman, Rasman Hotman. Rasman Richard, Rasman Uya Kuya, Rasman Dennis, Rasman Farhad. Nah, Farhad, Richard, Farhad, Dennis, Uya, ini nggak ada hubungan hukum sama sekali. Saya kuasa hukum dari Medina Zain, diminta bantu, saya preskon karena, ingat ya, karena adanya kanal YouTube saudara Uya Kuya dan Dennis. Sebagai kuasa hukum, Medina minta saya, bang tolong jawab bang. Bang kuasa hukum saya, mereka buat begini, itu yang saya lakukan. Lah saya kan berhak, ketika saya preskon kok Dennis malah nongol di situ. Dan bertanya macam-macam. Saya tidak lanjutkan persoalan itu, saya tenang. Tapi saya tidak mau kalau ini menjadi sesuatu yang menurut saya tidak elok dan tidak pantas. Makanya saya mengambil sikap bahwa persoalan Medina Zain mulai hari ini kita tunggu proses hukumnya. Dia sudah dilaporkan Uya Kuya, Dinis Carita sudah diperiksa. Nah, kami tunggu kapan dipanggil Medina. Kalau dia sehat kita hadirkan. Dan Medina juga sudah bilang akan menyelesaikan semua kewajibannya. Kemarin keluarga juga bilang. Dan Lukman juga sudah baik. Mereka insya Allah akan berbaik-baikan. Lukman juga akan membantu saya. Berkomunikasi dengan saya. Dan saya berharap mereka akur dan bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi urusan Medina, saya kira itu urusan hukum antara saya dengan Medina. Ada laporan polisi terkait dengan Uya Kuya. Kita tunggu. Tapi tidak ada gunanya juga. Gitu. Komentar kiri kanan. Sampai misalnya anak ikut, terus Dennis komentar bahwa setiap postingan saya dikomentar. Jadi komentator. Jadi saya nggak ngerti. Ini orang nggak ada masalah dengan saya, nggak ada masalah ini. Tanya saya terus WA saya. Minta diposting misalnya. Jadi saya kira ini saya sudah nggak sehat. Jadi Hotman, Dennis. Ditambah lagi Uya. Uya memang sudah lapor saya, gentle saya terima. Bagus itu. Tapi kalau sampai anak disuruh, misalnya disuruh saya nggak tahu, tapi bicara mak dikit ditaruh di situ dipajang semua piala ini piala itu. Lah saya kan ngomong itu versi saya, dia tidak artis. Loh kalau keberatan sudah ngapain lagi saya dipersoalkan. Kalau dianggap itu hinaan laporkan ke polisi, kan enak. Sama dengan Dennis sudah didalami oleh Medina, itu urusan Medina. Jadi nggak usah kita ajak ribet orang-orang yang seperti ini tidak penting. Nah itu ya, nah tentang Richard, tanggal 14 kita akan sidang perdana. Mungkin apa nanti topiknya, mungkin apa namanya, pokok masalahnya, apakah dia masuk dalam tahap apa, nanti kita lihat. Tapi panggilan sudah ada, nanti kita lihat. Jadi kita tunggu tanggal 14 Juni, kita masuk, atau seperti kami PT UN kemarin, kita masuk di meja persidangan. Jadi kelihatan seperti mana arahnya. Jadi Richard, tidak usah kau buang-buang waktu. Kalau kau memang merasa saya memeras kau, ya dalam berita, laporkan ke polisi. Kalau kau merasa memang bahwa saya telah menghina kau, laporkan. Karena saya juga sedang dalami. Jadi kalau bahasa saya sedang dalami ini nggak sepakat. Itu sebut saja ini. Saya ini sudah bentengi diri saya dari segala lini. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi Richard, kau sudah saya bilang kau pun bayar sama saya cicil. Nanti kita persoalkan secara hukum. Ya. Dan lihat nanti persoalan. Makanya saya bilang sudah. Stop bicara itu. Kalau Dennis mengatakan saya mau mulai, dari mana saya mau mulai? Saya diberi kuasa. Kemudian ada pemberitaan di media. Ada postingan-postingan. Saya diminta oleh Medina preskon. Saya preskon. Itu saja. Nah, berujung pada rambut dan lain, karena saya juga ditanya, menurut saya ya, ditanya artis apa enggak, ya saya jawab. Memang di mata saya tidak artis. Tapi saya kira ini hal yang lumrah disampaikan oleh seorang pembela klien. Saya tidak menghina, saya juga diberitahu Bang Rasman gini, sampai apapun Instagram saya dipost, itu selalu dikomen oleh si Dennis. Ini pentingnya apa? Jadi saya kira Dennis, Uya, ya, saya mulai saat ini saya tidak mau komentar. Karena saya sudah bilang kemarin, nah ini saya mohon maaf semua media, jangan tanya saya urusan ini. Tanya, silakan dia ngomong ngoceh-ngoceh sendiri. Silakan juga
misalnya Uya Kuya, tunggu aja proses umum. Tadi udah periksa sudah. Nah nanti bagaimana kamu kita lihat. Nah kemudian tentang pernyataan Hotman Paris. Ini masalah FBI. Dengan menunjukkan foto videonya. Saya kira ini cara-cara apa nih? Saya ini ketua Dewan Penasihat, tapi saya tidak berwenang mengatur-ngatur organisasi. Di situ ada komando ketua umum, Bung Leo itu orang, dan sekretaris umum, atau sekretaris jenderal, dan lain-lain perangkatnya. Nah mereka sudah sangat marah karena sudah menangkap ini. Maka saya pikir saya nggak perlu komen, karena yang buat masalah itu Hotman sendiri. Dia buat masalah ke sini, melebar kemana-mana. Contoh, Hotman kemarin komentari tentang Jessica racun cyanida. Kok tega-teganya ngomong terkait dengan FBI? Saya ulangi, saya ketua Dewan Penasihat, tapi eksekutor bertanggung jawab itu adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sekretaris umum. Itu Bung Leo orang dengan sekretaris umum DPP FBI. Ini organisasi sudah marah dengan statement kau, Hotman. Nah, sementara saya sebagai kuasa hukum di situ, diskusi di kantor saya, diskusi di rumah saya. Pelapornya bukan saya, ada saksi juga. Dia aja. Jadi ini persoalan ini ngapain pancing-pancing orang? Nah besok ada ribut, jangan salahkan saya. Saya mulai sekarang menahan diri karena saya anggap saya nggak fair dan saya bodoh kalau saya menanggapi yang seperti ini. Jadi itu urusan FBI, seperti apa itu urusan mereka. Sebagai anggota diajak rapat saya datang, sebagai ketua Dewan Penasihat saya berikan nasihat. Tapi urusan di lapangan saya malah campur, bos. Nah FBI buat laporan itu sudah berunding, semua buat saksinya ini. Bang Andar sudah bilang datanya dari dia, videonya dari dia. Nah kemudian tentang laporan tentang Bang Andar Tumorang yang dibilang bahasanya nggak jelas lainnya, itu nggak perlu lah saya kira. Inilah yang hina-hinaan begini yang tidak pas ya. Nah, aku belajar ini di bahasa Indonesia gimana, itu udahlah kita lihat aja macam mana produk hukumnya, nanti kelihatan. Nah karena itu melalui kesempatan ini saya hanya minta Hotman, bertempurlah kita di pengadilan. Richard, bertempurlah kita di pengadilan. Sedangkan Dennis, Uya, saya kira dengan Farah tidak perlu komentar persoalan ini. Kalau persoalan medis saya akan jawab sesuai dengan tupoksi saya. Kalau urusan Richard itu memang saya harus turun dengan dia. Begitu juga dengan Hotman Paris. Jadi saya kira ini karena kegagapan ini, kegamangan dari kubu kalian panik sendiri. Makanya saya katakan saya sendiri pun saya tidak takut. Tapi kalau udah begini, tidak sehat lagi anak saya. Itulah tanda saya punya anak, punya istri, punya keluarga, punya abang, punya kakak, punya tim. Ribut mereka. Apa punya nilaian ini? Yang semua dimasukin. Nah, urusan saya di kejaksaan lah. Yang urusan peluru lah. Nah, sudah dijawab. Harusnya media pun kejar situ, terus ada ribut, saya tantang, nggak ditantangi, yang lain keluar. Saya kira nggak sehat. Jadi karena itu sebagai seorang lawyer profesional, saya menganggap bahwa ini sudah tidak fair. Nah, silakan laporan kami jalan, saya tunggu kabar proses panggilan polisi terhadap kau, dan kami juga tunggu panggilan dari kau sebagai pelapor, tentu dari kepolisian. Inilah beberapa statement saya tentang kehidupan saya, bagaimana saya. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Anak saya itu 4 pesantren, 2 dokter, kemudian ada SD dan juga Al-Adil Azhar. Jadi kita tuh terdidik, ya terdidik. Kita ada usaha perkebunan, alhamdulillah, ada usaha lain-lain dan lain-lain dan banyak lagi. Ini bukan karena sombong, Allah marah kalau jangan sombong. Tapi kadang-kadang perlu kita ucapkan untuk menjawab bahwa saya tidak mungkin memeras Pak. Itu merendahkan saya, makanya saya marah. Tidak mungkin. Nah, orang tahu semua. Saya bicara atas nama pekerjaan. Ini sesuai dengan kepentingan. Ya, jadi saya kira itu saya ingin katakan bahwa prinsip saya adalah pertama saya sudah sebut khairun nas aqwalun nas. Orang yang baik bermanfaat bagi orang lain. Kemudian saya berpikir selalu justice for all, keadilan untuk semua. Dan saya ingin agar persoalan Hotman dan Richard itu bisa diselesaikan secara hukum dan head to head. Tapi Dennis, Farhad dan Uya Kuya saya kira tidak elok kalian senggol saya. Sementara saya nggak nyenggol kalian.
Ya kalau saya berbicara itu ada dari Dennis Carista ini, karena saya diberi kuasa. Dan faktanya uang sudah dikembalikan, kenapa kau giring terus? WA-nya banyak terus masuk ke saya, minta diposting, minta izin. Nah, kemudian juga dengan si Uya, harus dikomentari begini, anak sampai ikut bicara. Itu apa? Anak saya nggak mungkin saya suruh bicara. Kenapa? Karena untuk apa juga kita suruh anak kita bicara? Saya mengatakan di mata saya Uya Kuya tidak artis. Kenapa ribut sampai satu dunia? Satu Indonesia. Ya hak saya dong. Dia boleh aja anggap saya nggak pengacara, kan dia bilang saya pengacara begini nggak perlu, kan ada juga. Begitu juga dengan Dennis. Saya sudah tunggu aja. Saya kira itu, dan pada para media semua, insya Allah tunggu saja, dan mudah-mudahan kita akan baik dan bertemu di satu kesempatan yang baik-baik saja, dan insya Allah Tuhan akan menjaga. La taqaw wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama kita. Dan pihak justisia harus tegakkan keadilan meski langit runtuh sekalipun. Saya kira itu, tapi pesan saya jangan melakukan argumentum ad hominem, menyerang pribadi orang lain, apalagi selama advokat. Baca undang-undang advokat, pasal 16, pasal 18, baik apa, kemudian putusan MK yang menguatkan tentang pasal 16 tentang hak imunitas sebagai seorang lawyer yang diatur dalam undang-undang advokat. Barangkali demikian, dan saya sangat letih sekali karena bekerja mulai berapa malam ini, tidurnya larut malam karena menangani, karena kita ingin semua terlaksana dengan baik, terpantau dengan baik. Dan kepada rekan-rekan media saya harapkan ya bicara sewajarnya, tanya saya, dan saya tidak akan mau menjawab kalau bicara masalah Dennis. Saya nggak bisa jawab kalau bicara tentang Uya Kuya. Saya akan bicara kalau Hotman Paris bicara, itu pun kalau saya anggap mendidik. Tapi kalau fair saya akan diam. Richard Lee, tunggu proses pengadilan. Mau kalian kolaborasi silakan, mau kalian kumpuli data silakan. Saya juga kumpuli data. Saya sudah bilang sama kalian, saya siap mati untuk berjuang demi harga diri dan pekerjaan saya. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.